Dua, tiga. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Nikah dulu maksudnya. Wisata masa depan ya. Wisata masa depan dong. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Kalau penyu nggak bakal bisa kesini karena bukan habitatnya. Guli. Penyu tuh bisa air laut, bisa air Bisa. tawar. Itu reklamasi. Cuman memang harus lebih ekstra. Boleh. Udah mau pulang kan? Sebulan lagi. Berarti kami minum sebulan lagi. Akhirnya lewat sini, Pak. Pulau Pari itu satu ada pantai yang namanya Pantai Perawan, Green Beach namanya. Ada pantai Bintang. Terus di sana juga ada lokasi namanya P2LIP. Terus bisa juga snorkeling. Nah, itu satu. Atau bisa juga kita ke Pulau Tidung Kecil. Aisyah pernah ke sana kan? Kemarin ke sana. Kemarin ya. Nah, di sana ada tempat ada museum paus. Museum paus, ada kerangka. Terus ada penyu juga di situ dan ada balainya. Oh, Nah, Lihat mau dan ya. laut. Hanya memang tapi nantilah apa? Hai. Mau jangan dong, Pak. So, what did the trip? This trip? Apa yang di cara penanamannya, pokoknya budidayaannya beda dari tanaman daratan. caranya? Oke. Itu? Hanya itu? Ada lagi baru tahu juga bahwasanya pohon mangrove itu bisa sebesar ini. Oke. Bisa sebesar ini. Umumnya nggak sebesar ini. Kalau di pinggir pantai nggak. Kalau kebanyakan di sana Pak yang pernah saya lihat itu nggak pernah Pak. Oke. Apa lupa saya namanya? Riwa. Riwa. Gimana? Komparasi dengan Ternyata penanaman pohon mangrove itu mahal ya, Pak. mahal, tapi fungsinya luar biasa. Dan kenapa? Takut ya. Ternyata gimana tadi? Penanamannya mahal. Penanamannya mahal. Hanya itu? Aduh, udah gimana sih? Kalau saya Pak hanya karena baru ini yang pertama kali kan lihat pohon mangrove sebesar ini, dan itu pun di sini ternyata ekosistemnya sangat bagus untuk Oke. semua habitat. Dan bagi saya ya ilmu tadi ternyata yang Bapak jelaskan tadi ketika perjalanan, mangrove itu banyak jenisnya dan terumbu karang dan apa tadi Pak satu lagi? Namun, Itu ya. walaupun tidak ada di sini ya. Iya. Next trip di mana nih? Bisa kita lihat. Oh? Ya. Enggak gimana udah Neng? Pendampingan dengan tumbuhan. Apa hubungannya mangrove dengan kita? Aisyah? Tidak
pertanyaan. Ya harus beda pertanyaan. Kamu kan udah bisa. Kenapa? Hubungan dalam Terserah, macam-macam. Hubungan mangrove dengan kita. Mangrove dengan manusia. Ah, Apa hubungannya? hubungannya itu gimana? ya maksudnya reproduksi atau makanan itu yang dihasilkan atau dari yang mangrove. dihasilkan dengan jasa. Ada nggak hubungannya dengan meja makan kita? Mangrove. Apa? Kayunya sih Kayu. iya. Ini kayu mangrove. Bukan. Bukan. Ini kayu apa? Kayu damar. Sama, benar. Enggak, ulin enggak se apa? Enggak serapuh ini. Ini damar. Kayu ulin tuh semakin dia tua, semakin kena air, semakin apa? Nah, Jadi karena mangrove menghasilkan oksigen, oke, good. jadi kita juga dapat oksigen. Oke, Kemudian selain itu mangrove kan sebagai bentuk pertahanan ya. oke. Pertahanan agar airnya tidak ke daratan. Jadi Oke. membantu kita biar tidak terkena banjir Terlindungi. pasang. Oke. Gitu? Itu saja. Oke. Lupa saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Namanya lupa. Fauzia. Ya. Iya kan, Fauzia kan? Fajia, Fajria. Apa nah? Mungkin dari kalau pertama kan tadi dari oksigennya terus Jangan diulang. ya terus kalau mungkin ada nilai minusnya tadi kan bisa untuk dijadikan tempat wisata Oke. ya wisata nggak cuma buat kalangan anak muda tapi buat kalangan Orang tua seperti kami gitu ya. Itu. Ilmu kita. Terus? terus mungkin ini dia pemasok apa ya? Dari wisata itu bisa menghasilkan ekonomi Income generator. Oke. Kira-kira apa? bisa dari tempat banyaknya ada yang jualan jadi kan UKM jadi ikut buka stand di sini jadi mereka juga terbantu terus keluarga sekitar sini diberdayakan SDM-nya seperti dari bapak tadi bisa jadi punya lapangan kerja. Nah, terus? Lanjut. Pertanyaannya fungsi apa lagi yang dihadirkan oleh ekosistem mangrove? Oh itu Pak, yang Selain yang disampaikan tadi ya. ekosistem mangrove kan apa yang bisa dijadikan kan banyak hewan-hewannya gitu Pak kayak Oke, ikan. itu jadi apa? Nah, itu jadi, Kalau hewan-hewan banyak tuh namanya kalau gitu apa? Ekosistem itu sebagai apa? yang bisa jadi bukan Sebagai habitat. Nah, habitat itu tempat apa? bisa jadi tempat perlindungan, Oke, perlindungan. tempat mencari makan, terus Oke, tempat bereproduksi juga. oke. Nah terus akar mangrove-nya kan bisa menyerap itu Pak. Kap, Polusi gitu. menyerap apa? Ya, polusi. Ah, good. Polusi salah satunya. Ini poin penting yang belum tadi terungkapkan. Iya, Pak. Jadi memang fungsi ekosistem mangrove salah satunya adalah pemurnian air laut. Ya. Ya, pemurnian air laut. Karena apa? Mereka menangkap sedimen, namanya sedimen trap. Lalu kemudian sedimen trapnya itu, sedimen kan banyak isinya. Ya, kandungan dari sedimen tersebut ya dia bisa menyerap sebagian terus kemudian dimurnikan. Lanjut. Nggak harus sama. Yang berbeda. Mungkin ini bisa melindungi dari kalau ada badai itu kan Ya. Itu yang belum. Jadi perlindungan terhadap badai, angin ya. Tadi Aisyah terkait dengan abrasi, lalu siapa namanya lupa. Nah, Tika terkait dengan perlindungan terhadap badai. Kenapa kemudian badai itu akan terlindungi kira-kira? Terlindungi oleh mangrove. Pohon. Jadi dia ibarat bukan rumput laut, tapi terumbu karang yang ada di pantai itu. Ketika gelombang tinggi, dia kalau tidak ada mangrove tidak ada terumbu karangnya, dia akan langsung ke darat, dia dihantam.
Makanya kenapa manusia membuat apa? Bentuk brick apa? Brick water. Ya kan? Tahu brick water kan? Membaca pembangunan sebuah macam budaya yang dilakukan. Tanpa harus itu ekosistem sekarang bisa menghadirkan atau memberikan hasil. Ya. Padahal kalau dibentuk, kalau dibuat, berapa besar yang biaya yang harus dikeluarkan kan? Nah itu namanya membreak. Itu sama juga dengan mangrove. Mangrove ketika ada angin ribut dari arah laut begitu, yang menuju ke arah daratan, maka dia akan ibaratnya tuh di magnitude anginnya itu ditahan, ya, ditahan sekitar daerah itu, lalu kemudian yang sampai ke daratannya itu menjadi mengecil. Begitu juga penahan abrasi kan, begitu magnitudenya besar dari arah lautan, tertahan dia oleh apanya? Akar-akaran itu tahan sampai kepada daerah pantainya mengecil gitu. Ya, begitu banyak, masya Allah, la quwata illa billah. Inilah sesuatu yang gratis Allah ciptakan. Inilah yang Allah ciptakan, Allah berikan secara gratis kepada manusia. Maka kenapa kemudian di dalam Al-Quran disebutkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang berdusta? Makanya betul di dalam Al-Quran tidak disampaikan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Jadi sesuatu itu Allah ciptakan tidak sia-sia. Pasti ada hikmah di balik itu. Ya, kalian yang dari Aceh ingat kasus 20 tahun yang lalu hampir tsunami. Di tempat-tempat tertentu yang punya ekosistem mangrove, dampaknya bisa termitigasi, ya, mengecil. Tapi di sekitar Aceh Barat yang dekat Ulele dan sebagainya itu habis. Karena apa? Gak ada yang tahan. Karena yang nggak ada yang tahan. Even itu ada yang tahan, mangrove-nya juga banyak juga yang yang terkena. Tetapi secara natural mereka masih bisa bertahan. Masya Allah. Inilah yang kemudian anakku sekalian, kita sebagai manusia yang memang harus bersyukur, maka bersyukurlah atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Menjaga. Satu, menjaga. Yang kedua, melestarikan. Yang ketiga, berpikir, menganalisis dan membuat sesuatu. Apa kira-kira sesuatu yang kemudian bisa bermanfaat bagi lain? Apa kira-kira? Tadi disinggung sama Aisyah. Apa kira-kira? Buat publikasi yang kemudian bisa disampaikan pada orang. Ya. Maka insya Allah publikasi itu akan membuka wacana orang itu tidak sembarangan menilai. Di beberapa tempat di Indonesia itu banyak yang kemudian ditebang, yang dijadikan kayu bakar, ya. Tapi di beberapa tempat yang lain dia lakukan dengan tidak sembarangan. Dia memanfaatkan juga kayu bakarnya, tapi kayu bakar yang sudah rapuh, dijadikanlah di kayu bakar. Yang masih bagus ya dia biarkan begitu. Kalau misalnya kemudian dia pun mengambil sesuatu, nggak ada yang diambil, dia tanam lagi. Nah itulah yang harus dilakukan oleh kita. Minimal bagi kita mahasiswa bisa membantu tidak ada sampah yang kemudian bisa menjadi tekanan ke sini. Anakku, apapun yang kalian lakukan di daerah hulu itu pasti akan berdampak di daerah hilir. Kita buang sampah sedikit saja, bayangkan satu orang buang sampah 1 kilo, ya. Kemudian 1 kilo itu tidak diapa-apain, masuk mana? Ke aliran sungai. Aliran sungai bawanya kemana? Udah pasti ke daerah hilir. Di mana daerah hilirnya? Di tempat muara-muara di tempat kita. Maka kemudian apalagi kalau plastik itu menutupi, saya bilang tadi kan akar itu sebagai tempat respirasinya. Kalau dia tertutupi, maka dia akan menghindarkan diri dari respirasi si mangrove tersebut. Ketika mangrove itu tidak bisa respirasi, maka akan terjadi pengerasan tuh.
akan jadi pengeringan. Tumbuh-tumbuhannya tidak bisa dapat respirasi, sehingga apa yang terjadi? Kering. Ketika kering, dia kekuatan untuk melakukan apa tadi, menjaga substrat itu berkurang karena dikering kan. Akhirnya dia tumbang. Dan dia harus paham. Oke? Udah selesai nih untuk yang di sini. Jam berapa sekarang? Setengah 12. Saya tawarkan begini. Mau kita sholat di sini, di tempat masjid tadi yang di depan, atau sholatnya di Ancol? Soal di Ancol ya. Jadi teman-teman Kita bilang, Oke, biar cepat sampai di sana ya, supaya tidak apa. Oke, let's go. Wallahu yaqulu haq wa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.